Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kisha Muhtuna dari kelas 7D SMPN 52 Jakarta. Kali ini saya akan bahas mengenai Sumpah Pemuda. Ikrar Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bersumpah dari yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itulah ikrar Sumpah Pemuda. Kini kita akan belajar mengenai sejarah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan suatu pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi Indonesia dengan menyatakan janji satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Pengamalan nilai-nilai Sumpah Pemuda yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sendiri, diantaranya nilai kegotong royongan, patriotisme, musyawarah, cinta tanah air, kekeluargaan, persatuan, cinta damai, dan tanggung jawab. Lahirnya Sumpah Pemuda bermulai dari Kongres Pemuda II yang digagas oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI dan dihadiri oleh organisasi pemuda diantaranya Jawa Java, Jawa Sumatera Nembon, Jawa Bataksbon, Pemuda Indonesia, Jong Islamin Tenbon, Jong Celebes, Sekar Pun, Jong Ambon, dan Pemuda Kampung. Kongres ini dilaksanakan di 3 gedung serta 3 rapat yang berbeda untuk menghasilkan Sumpah Pemuda. Rapat pertama diadakan pada Sabtu 27 Oktober 1928. Rapat pertama ini diselenggarakan di Gedung Katolik Jongbon atau KJB, Lapangan Banteng. Dalam sambutannya, Sugondo berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara kemudian dilanjutkan dengan urayan Mahmud Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Seluruhnya ada 5 faktor yang memperkuat persatuan Indonesia, diantaranya sejarah, bangsa, adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua, Minggu 28 Oktober 1928. Rapat kedua diselenggarakan di Gedung Ostrava Bioskop dengan alasan utama seputar pendidikan. Kedua pembicaranya adalah Purnama Wulan dan Sahamini Sarkoro yang sependapat bahwa setiap anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Selain itu, setiap anak juga harus dididik secara demokratis dan ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dengan di rumah. Rapat ketiga yang diadakan pada Minggu 28 Oktober 1928. Rapat yang ketiga diselenggarakan di Gedung Ensiklopedia Kramat yang kini diabadikan sebagai Gedung Sumpah Pemuda. Pada sesi ini, Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepaduan. Sedangkan Ramlan mengungkapkan gerakan kepaduan tidak dapat dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepaduan sejak dini akan mendidik anak-anak agar lebih disiplin dan mandiri. Keduanya adalah hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Pada rapat ketiga inilah diumumkan rumusan hasil kongres yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Kini kita belajar mengenai struktur panitia Kongres Sumpah Pemuda dari 27 Oktober sampai 28 Oktober 1928. Yang pertama ada ketuanya yaitu Sugondo Jojo Puspito dari PPPI. Yang kedua ada wakilnya yaitu
RM Joko Marsaid dari Jong Java. Yang ketiga ada sekretarisnya yaitu Muhammad Yamin dari Jong Sumatera Bon. Yang keempat ada bendahara yaitu Amir Syarifuddin dari Jong Bataksbon. Yang kelima ada pembantu satu yaitu Johan Muhammad Jaja dari Jong Islam Mentan Bon. Yang keenam ada pembantu dua yaitu R. Katja Sungkana dari Pemuda Indonesia. Yang ketujuh ada pembantu tiga yaitu R. Sial Senduk dari Jong Celebes. Yang kedelapan ada pembantu 4 yaitu Johamana Sulaimana dari Jong Ambon. Yang ke-9 ada pembantu 5 yaitu Rohani Suud dari Pemuda Kaum Betawi. Beberapa materi mengenai Sumpah Pemuda. Makna Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah suatu bentuk komitmen putra dan putri bangsa untuk memperjuangkan tanah air dan bersatu demi tanah air. Dalam Sumpah Pemuda, kebanggaan akan tanah air sendiri terlihat jelas dari para pemuda. Kaitan Sumpah Pemuda dengan kemerdekaan Indonesia. Kaitan antara peristiwa Sumpah Pemuda dengan kemerdekaan Indonesia sangat erat. Sumpah Pemuda merupakan awal dari terbentuknya kebangkitan nasional di mana rakyat Indonesia khususnya pemuda-pemudi mulai mempunyai kesadaran bersatu dalam melawan penjajah bangsa. Pesan terkait Hari Sumpah Pemuda. Generasi muda harus bisa menjadikan peristiwa Sumpah Pemuda untuk selalu memperingatkan mereka akan pentingnya peran generasi muda dalam membangun dan mempertahankan bangsa dan negara, serta selalu menumbuhkan sikap persatuan serta nasionalisme terhadap bangsa dan negara Indonesia. Kesan terkait Hari Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda menjadi salah satu bukti bahwa generasi muda berperan penting dalam mempertahankan kemerdekaan serta membangun negara dan bangsa ini ke arah yang lebih baik hingga sekarang. Yang terakhir ada beberapa quotes mengenai Sumpah Pemuda. Yang pertama, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan cabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan menguncangkan dunia. Yang kedua, kita jangan mewarisi abunya Sumpah Pemuda, tapi kita harus mewarisi apinya Sumpah Pemuda. Yang ketiga, bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan canggung dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.